dengan izin Allah untuk memimpin Sikucur 6 tahun ke depan menuju Sikucur yang berdaulat, adil dan makmur. Pertama, visi dari kami yaitu melanjutkan pembangunan jalan usaha tani di setiap korong dalam negeri Sikucur supaya hasil tani masyarakat tidak menimbulkan biaya yang besar dan mudah yang saya sampaikan ke pasar. Dua, itu misi A, membuka lahan-lahan tidur untuk dijadikan perkebunan masyarakat supaya membantu perekonomian masyarakat. B, membantu penyediaan bibit dan pupuk bagi masyarakat yang kurang mampu. C, menyediakan alsintan dan pestisida yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. D, membasmi bermacam-macam hama tanaman yang merusak hasil tani masyarakat dalam negeri Sikucur. C, memperbaiki saluran-saluran irigasi yang telah rusak dan membenahi saluran irigasi yang ada dalam negeri Sikucur. Cuman itulah yang bisa saya paparkan untuk visi dan misi saya untuk negeri yang kita cintai ini. Cukup demikian dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi saudara cuman pertanian ini aja, tidak membahas ekonomi, tidak membahas pembangunan yang lain, atau cuman di khusus pertanian ini saja. Sekian pertanyaan kami, tolong dijawab sesingkat-singkatnya. Calon wali Nagari Sikucur nomor urut 1. Kan jawab tadi kan? Bukan maksud kita cuma itu bukan maksud kita bertanya saja Pak Ketua. Cuma waktu keadaan itu karena waktunya agak terdesak bikin visi ini, maka itulah yang ada perlu kita kerjakan. Nah, jadi alasannya saudara bikin visi dan misi waktu mendesak, sebetulnya masih banyak ngomong-ngomong. Ya, sekian dari kami untuk nomor urut 1. Masih ada kawan-kawan yang lain? Menyampaikan waktu masih ada 2 menit 19 detik lagi. ya benar. Wadinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati 3 pilar pemerintahan nagari, Wali Nagari Sikucur, Babinsa, Babin Kaptimas. Istimewa juga dihadiri Bapak Kapolsek 5 Koto Kampung Dalam yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakapolsek Urang Sumando Kito di Sikucur. Alhamdulillah. Yang kami hormati, istimewa apresiasi yang setinggi-tingginya untuk panitia pelaksana pemilihan Wali Nagari Sikucur periode 2021 sampai dengan 2027 yang sudah bekerja dari jauh hari menyelenggarakan Pilwana Badunsana hingga sampai saat hari ini. Alhamdulillah, kita berharap kedepannya Pilwana Badunsana ini bisa betul-betul kita wujudkan sampai dengan 31 Oktober 2021. Yang kami hormati Ketua Bamus beserta dengan jajaran keanggotaannya. Yang kami hormati istimewa kepada 5 orang, termasuk saya sendiri, mungkin 4 orang yang duduk, 1 orang izin sholat, putra daerah Sikucur, putra daerah terbaik kita yang telah memenuhi seleksi dari tingkat panitia nagari sampai ke kabupaten, hingganya menjadi 5 yang nantinya akan kita tentukan pilihan kita di 31 Oktober 2021 menuju Sikucur bangkit tahun 2021-2027. Umumnya yang kami hormati Bapak Ibu Wali Korong segenap yang hadir, audien, warga masyarakat Nagari Sikucur, mohon izin panitia juga termasuk mungkin warga netizen yang kali ini kami live-kan di Facebook berhubung karena protokol COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembacaan visi dan misi di ruangan terbuka yang rencananya di Pasar Basuang.
hari ini netizen kita bisa menyaksikannya via live di Facebook Asrul Khairi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini merupakan momentum besar, tonggak sejarah bagi Sekucur untuk menatap Sekucur 6 tahun ke depan. Hari ini kita akan menyaksikan 5 orang putra terbaik dari Sekucur untuk menyampaikan kontrak politiknya dengan masyarakatnya. Jadi katakan dengan kontrak politik adalah visi dan misi, karena visi dan misi ini nantinya yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Nagari 6 tahun ke depan yang nantinya dieksekusi melalui kegiatan RKP Nagari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita. Selawat dan memberi salam dan rupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpin umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan gerakan kebangkitan umat bagi umat Islam dari alam kegelapan menuju alam keterangan yang benderang. Mudah-mudahan Sekucur bisa terang benderang di masa yang akan mendatang. Baik Bapak Ibu hadirin, karena waktu kita singkat tidak lebih dari 5 menit, kami langsung saja menyampaikan apa visi dan misi dari calon wali nagari nomor urut 2 Asrul Khairi. Masih banyak mata pengelola pemerintahan nagari yang belum sadar tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa adalah hak yang diberikan kemerdekaan kepada nagari dan desa untuk menyusun dan membangun kampungnya sendiri dengan tangannya sendiri. 7 tahun berjalannya Undang-Undang Desa, tapi kita belum melihat implementasinya kepada masyarakat kita di nagari. Nah, hari ini kami mengangkat tema kita, mengangkat visi kita dalam satuan namanya Sekucur Bangkit dan Madani. Kenapa Sekucur Bangkit dan Madani? Karena dengan semangat kebersamaan yang kita harapkan di 6 tahun ke depan bisa menjadi masyarakat Sekucur yang bangkit dari segala sektor bidang yang ada sehingga sampai kepada tatanan yang madani. Tatanan masyarakat madani adalah tatanan masyarakat kelas 1, di mana dasar masyarakat itu ada masyarakat berdaya, masyarakat mandiri, dan masyarakat madani. Mudah-mudahan nanti di 6 tahun ke depan kita bisa mengantarkan masyarakat Sekucur menuju masyarakat kelas 1, yaitu masyarakat yang madani, masyarakat yang sadar tentang banagari dan tentang kehidupan bernagari. Untuk mewujudkan Sekucur Bangkit dan Madani, kami menyarikannya di dalam 5 misi. Kalau tadi visi adalah angan-angan, bagaimana caranya? Kami susun di dalam 5 tahapan misi. Yang pertama dulu adalah membangun pemerintahan yang bermartabat dengan cara revitalisasi sumber daya pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan good governance dan smart governance. Kenapa nomor 1 ini kami angkat? Kita benahi dulu batang tubuh pemerintahan. Di sini terjadi proses reformasi di dalam proses berpemerintahan. Kenapa perlunya poin nomor 1 ini kami mulai? Kita mulai dulu dari tubuh pemerintahan. Kalau pemerintahnya baik, insya Allah masyarakatnya akan baik. Untuk itu kami akan menjalankan misi yang pertama, mereformasi batang tubuh pemerintahan. Yang kedua, kita akan menggali potensi dan sumber daya nagari untuk pembangunan yang berkeadilan menuju nagari mandiri, madani, sejahtera masyarakatnya. Di sini pun yang kedua nanti akan kita susun dalam bentuk program kerja yang bersinergis. Bagaimana nanti akan kita penata wilayahan tentang Korong Langsano yang masih penata wilayahan Sekucur yang masih masyarakat wilayahan. Yang ketiga, ya, dipercepat sedikit. Dipercepat boleh. Baik. Terima kasih Ketua. Di poin yang ketiga, pembinaan tatanan kehidupan Banagari sesuai dengan kearifan lokal, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Di poin yang keempat, mendorong percepatan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif masyarakat nagari. Dalam hal ini nanti akan ada pembinaan UMKM dan akan mempercepat tumbuhnya pasar basuang sebagai tulang punggung dari perekonomian kita di nagari. Yang kelima, nagari sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat ranah dan rantau. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah 5 saripati yang nantinya kalau seandainya masyarakat nagari Sekucur mempercayakan kepada kami calon nomor urut 2 untuk memimpin Sekucur di masa 6 tahun yang akan mendatang.
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami ko anak ko anak de ama ataupun kamanakan de mama ataupun adik de ajo de adik, izinkan kami Asrul Khairi dengan izin Allah untuk memimpin Sikucur 6 tahun ke depan menuju Sikucur yang berdaulat, adil dan makmur. Demikian yang dapat kami sampaikan karena waktu terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmatnya kita telah sampai di situ untuk menghadiri acara penyampaian misi dan misi dan deklarasi kampanye damai. Selanjutnya selawat dan salam kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kehormatan Ambus Tumpang Ajo kepada yang terdahulu pembicara dulu karena waktu itu cukup singkat. Jadi perlu aku sampaikan visi dan misi Abo. Visi Abo yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, peningkatan penyelenggaraan pembangunan pelayanan prima serta penerapan nilai-nilai adat, agama dan budaya. Sudah itu misinya. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menumbuh kembangkan lembaga pendidikan agama. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, yang baik dan bersih. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi antar instansi pemerintahan yang terkait. Untuk meningkatkan pembangunan di Nagari Sikucur. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan untuk tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat. Meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam mendorong pembangunan di Nagari Sikucur. Meningkatkan, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. 7. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai adat, agama, budaya di Nagari Sikucur. 8. Meramaikan pasar basung untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah misi dan misi apa secara singkat karena waktu terbatas. Mohon maaf kalau ada salah nyanggalnya, salah penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menanggapinya kami minta kepada Ketua Bamus untuk menanggapi visi dan misinya. Nanti untuk dijawab nanti Pak, dijawab itu waktu jawab ada 2 menit ya. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyampaian visi dan misi. Visi itu sebenarnya tujuan, cita-cita awak Pak. Visi misi itu untuk mencapai tujuan itu Pak cara. Itu sebenarnya visi dan misi. Kamu itu kan. Jadi Ambo di Sikogo tidak menanyakan tentang pelayanan di nagari. Sebab dalam pelayanan nagari itu mungkin di Sikogo disampaikan. Nan bo tanyakan kini, Ikoko bukan tanya pribadi untuk mungkin mewakili caranya di masyarakat, di keluarga, di pemuda, nan tersangkut dalam visi misi ke masalah adat. Ikoko sangat perlu dibenahi antara mama juga manakan ayah jindua nan terutama masalah adat. Ikoko kadang-kadang gitu liye. Iko sebenarnya kalau dikatakan pengalaman entahlah. Jadi caro pada untuk menseimbangkan atau melaraskan tunggu tiga sejarangan gua. Jadi caranya Ikoko pasnya masalah pada tua gitu kan. Jadi caranya untuk mensinergikan masyarakatku bersatu antara mama juga manakan antara ayah juana adik juga kakak caro itu mungkin pertanyaan dari Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan ke Ketua Bamus.
itu kita akan kita bisa disarak pesan kita pulang. Dan juga kapnakam barajo ke mama barajo ke pemulu barajo ke musyawarah karena mana. Jadi kita ajak duduk bersama. Acara kita untuk sejalan itu sadonya balik sapi tuik dengan sajian. Jadi mudah-mudahan nanti seperti mana ketua bau itu akan sudah disosialisasikan dan cuma itulah kekurangan bagi kami. Coba mudah-mudahan masalah yang akan datang sebab kita ajak musyawarah ke sadonya nanti baan yang rancak nanti go tunggu saja. Terima kasih. Waktu masih ada. Kalau ditambahkan silakan. Jadi anggota bahan. Waktu 41 detik balik, belum 1 menit. Silakan ditambahkan. Jadi tadi itu kan Ketua Bamus itu katanya bagaimana untuk tubuh menjalankan tubuh saja. Itulah tadi Ambo sampaikan, bahwa diajak musyawarah. Di dana keceknya seluruhnya unsur masyarakat diajak dibawa nakdo dan ditinggal itu sabok rajo dari di Minangko rajo itu musyawarah karena mana jadi ya, bana itu menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu yang mana. Jadi mudah-mudahan itu diajak musyawarah mufakat sadonyo nakdo dan ditinggal untuk masuk ke depannya. Insyaallah kalau kita balik seperti dengan senjang sama pakai dado murai ka babiciang dan tiang nak berarti yang api padam minyak ka baraso untung api padam untung nak ka baraso murai nak ka babiciang api apa kan dan tiang nak ka berarti betul itu. Cukup. Baik. Jadi mohon maaf Bu Sudari, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertumpang salam kepada pembicara terdahulu. Kita lanjut saja visi dan misi dari saya Bahari nomor urut 4. Visi terwujudnya negara sekujur yang maju dan sejahtera, yang didukung oleh sarana prasarana yang baik dan didukung oleh aparatur pemerintahan yang handal serta profesional, berlandaskan adat basandi sara basandi kitabullah. Yang dikatakan maju itu adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar sejajar dengan nagari-nagari lainnya di padang Pariaman. Itu yang dikatakan maju. Sejahtera itu apa? Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan masyarakat yang utama. Ya, sandang, pangan, dan papan. Apa maksudnya sandang? Yaitu kebutuhan pokok. Pangan adalah makan, untuk makan. Papan adalah perumahan. Jadi itu yang dikatakan sejahtera apabila sudah terpenuhinya ini. Kemudian profesional. Sikap dalam bekerja yang mengutamakan keahlian, yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Tadi sudah disampaikan oleh Asrul Khairi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberi kemerdekaan kepada desa. Sebenarnya ini sudah lama. Dahulu sekolah itu dibangun, ya, dengan swakelola. Apa maksudnya swakelola? Yaitu dikerjakan sendiri, direncanakan sendiri, diawasi sendiri, dan dipertanggungjawabkan sendiri. Jadi sudah lama itu, sudah sejak 90. Desa baru masuk tahun 2014. Jadi cerita lama ini. Kalau dengan saya itu cerita lama.
Kemudian adat basandi syarak basandi kitabullah. Tatanan kehidupan yang dipegang era sebagai dasar hubungan adat dengan agama. Filosofi hidup bernagari yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan syariat Islam. Ini akan diterapkan di nagari Sekucur. Kita hidupkan kembali wirid-wirid di musala-musala, surau-surau, masjid-masjid. Apabila saya terpilih menjadi wali nagari. Kemudian misi mewujudkan tatanan kehidupan keamanan, ketertiban dan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, dasarnya itu kita kembali bagaimana di nagari Sekucur. Calon wali nagari nomor urut 4, waktu tinggal 1 menit agar dipercepat. Oke. Kemudian mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan nagari yang baik demi tercapainya pelayanan masyarakat yang baik. Kemudian menyediakan sarana prasarana yang mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang sejalan dengan visi Kabupaten Padang Preman. Yang dapat meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dengan mewujudkan badan usaha milik nagari yang selama ini belum ada. Kita akan buat BUMD itu atau BUMNA itu. Agar dipercepat nomor urut 4. Ya, 6, meningkatkan kualitas kemampuan kelembagaan nagari Sekucur. Yang ketujuh, melibatkan secara aktif masyarakat nagari Sekucur dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan. Yang kedelapan, melaksanakan kegiatan pembangunan yang terbuka, transparan, jujur, baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan program kerja tidak bisa saya sampaikan karena waktu. Ya, karena waktu. Demikian saja. Terima kasih. Untuk menanggapi visi dan misi calon nomor urut 4, kami minta kepada Wakil Ketua Bamus selaku orang tua di nagari Sekucur. Terima kasih atas waktunya. Berkaitan visi dan misi yang saya sampaikan oleh calon nomor urut 4 tadi sudah sama kita dengar. Kami tertarik berkaitan dengan misi yang nomor 2, mewujudkan dan meningkatkan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang baik demi tercapainya pelayanan masyarakat yang baik. Nah, sedikit kami bertanya, seandainya calon nomor 4 terpilih jadi wali negari, langkah yang nomor 2 ini dari mana saudara laksanakan terlebih dahulu? Bahkan to tadi namanya kalau megang kain saja pek nama saja negara. Demikian saja. Terima kasih kepada Wakil Ketua Bamus. Nomor yang dipertanyakan adalah mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan nagari yang baik demi tercapainya pelayanan masyarakat yang baik. Sekali lagi kami sampaikan waktu menjawab 2 menit. Ya, silakan. Panjang waktu 2 menit. Oke. Tata kelola pemerintahan yang baik itu berasal dari individu-individu yang melaksanakan pemerintahan di negara ini. Ya, kalau saya terpilih, saya berusaha nanti sekurang-kurangnya kita tatar dulu. Ya, kita tatar dulu. Bagi yang belum, saya pernah lihat di negara Sekucur ada lo kakanan angui.
di hadapan saya bicaranya kakakku aduh. Ini tidak betul ini. Layanilah masyarakat itu dengan baik seperti kita pergi ke kementerian. Baru saja kita datang tiba di kementerian itu, kita disambut dengan baik oleh siapa? Pak, mau ke mana? Ke lantai 13. Kita diantar ke lantai 13. Ke direktur SRB kita diantar ke sana. Urusan apa? Urusan minta RKB. Urusan minta USB. Begitu pula hendaknya di dalam Nagari Sekucur, sehingga terlayanilah masyarakat kita dengan baik. Jangan aku kakakmu, jangan aku kakakmu. Tidak ada itu. Ini manusia itu sampai mati itu saja. Ya, NIK itu sampai mati dia itu saja. Tidak ada rubahnya. Ya Pak ya. Bayar ingin sampai mati tidak ubah. Ada nado kakakmu. Ya, tolong itu. Layani masyarakat itu dengan baik. Ya. Ini yang perlu ditatar dulu. Saya lihat jalannya pemerintahan. Saya datang jam 9. Tidak ada orang. Ini saya keteliti ini. Tidak ada orang di sini jam 9 saya sudah datang sini. Tidak ada orang. Ini wajib. Waktu sudah habis. Wajib ditatar, diajar. Ini tidak betul. Jam kerja itu 7.30. Demikian saja. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Makoto Kampung Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kapolsek. Yang saya hormati Bapak dan Ramil Makoto Kampung Bapak Camat Makoto Kampung Dalam yang alhamdulillah sudah datang. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ramil Makoto Kampung Dalam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa Nagari Sekucur. Yang saya hormati Bapak Wali Nagari beserta perangkat. Yang saya hormati Bapak Ketua Pilwana beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Bamus beserta anggota, dan istimewa kepada yang bapak-bapak atau rekan-rekan yang senasib sepenanggungan atau seperjuangan. Seterusnya kepada semua kita yang hadir di sini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kurnia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan kurnia-Nya itu juga kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan dalam rangka penyampaian visi dan misi calon wali nagari Sekucur periode 2021-2027. Kemudian salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyatakan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai apa yang diinginkan dalam periode pada akhir periode perencanaan. Jadi keberhasilan pembangunan diawali dengan perencanaan yang dilandaskan dengan visi yang jelas dan terarah. Ini diharapkan pada masyarakat nantinya bisa berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan serta bermakna kepada masyarakat serta menciptakan standar keunggulan yang akan dicapai dan dapat menjembatani keadaan sekarang kepada keadaan yang masa depan atau periode wali nagari berikutnya. Itu saya sebagai calon wali nagari nomor urut 5 memiliki visi yaitu
terwujudnya Nagari Sekucur yang mandiri, berinovasi, bernuansa adat dan madani. Nah, di sini ada 4 kata kunci. Yang pertama, mandiri. Jadi mandiri di sini maksudnya suatu sikap di mana kita mampu membenahi dan mencukupi hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka menjalankan suatu usaha yang kita inginkan tanpa berpijak atau berpihak pada pihak lain. Kemudian yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan suatu gagasan atau ide-ide baru yang nantinya akan dengan bersama kita akan munculkan bagaimana untuk kemajuan Nagari Sekucur ke depannya. Kemudian adat, bernuansa adat maksudnya suatu kaidah atau kebiasaan yang patut kita patuhi, dan hal ini telah diwariskan oleh nenek moyang kita di Minangkabau. Terakhir, bernuansa madani. Ini dimaksudkan berkembangnya kehidupan masyarakat secara beragama yang rukun dan damai sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang digariskan dalam Al-Quran. Saudara nomor urut 5 agar dipercepat. Kemudian misi merupakan rumusan umum untuk upaya-upaya penyampaian misi. Ada kami rumuskan menjadi 5 secara garis besar mengingat waktu. Yang pertama, meningkatkan kapasitas pemerintahan Nagari Sekucur dalam rangka mengoptimalkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan ekonomi masyarakat kecil menengah dengan mengoptimalkan segala potensi sumber daya lokal melalui produk unggulan Nagari. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, pembinaan kegiatan keagamaan dan adat istiadat. Yang kelima, peningkatan peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam bernagari dengan mensinergikan semua elemen baik di ranah maupun di rantau dalam mewujudkan kemajuan Nagari Sekucur ke depannya. Demikian penyampaian visi dan misi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi visi dan misi saudara nomor urut 5, yaitu kami serahkan kepada Bapak Camat selaku pembina wali nagari yang ada di Kecamatan Limakoto, Kabupaten. Silakan Pak Camat. Terima kasih moderator. Saudara calon wali nagari nomor 5 yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Setelah kami mendengar visi dan misi dari saudara, kalau kita cermati tentu ini menjadi suatu tugas yang sangat berat ya bagi saudara, karena kita ketahui visi dan misi ini tidaklah seperti kita membalikkan telapak tangan untuk mewujudkannya, karena berapa banyaknya seseorang yang telah melakukan kegiatan visi misinya itu sampai 2 kali pun kadang-kadang tidak tercapai. Tetapi kami tidak menginginkan penjelasan seperti itu. Yang ingin kami tanyakan, dalam seandainya saudara terpilih menjadi wali nagari, kegiatan apa yang saudara anggap paling dominan dari 5 misi ini dalam 100 hari pertama ini? Mana yang saudara kemukakan dan cara-caranya bagaimana? Oke, terima kasih kepada Bapak Camat atas pertanyaannya. Jadi visi misi yang akan, jika saya terpilih sebagai wali nagari ke depan, jadi visi misi mana yang dulu dikedepankan dalam 100 hari pertama. Sebenarnya visi misi yang 5 ini merupakan
garis besar dari semua kegiatan yang akan kita hadang ke depan Bapak Camat. Jadi kalau kita bilang mungkin yang pertama dalam 100 hari ke depan, mungkin saya pilih, sudah saya pikirkan dan saya susun, saya memilih pada misi nomor 1. Karena apa? Seperti yang telah disampaikan oleh calon sebelumnya tadi, sebelum kita membenahi sesuatu, benahi dulu lingkaran kita. Jadi mungkin meningkatkan kapasitas pemerintahan negara ini, maksudnya kita meningkatkan kualitas perangkat-perangkat, mulai dari disiplin, melalui pelatihan-pelatihan, atau bersinergi dengan lembaga-lembaga negara seperti BAMUS selaku Dewan Legislatif di Nagari, dan termasuk lembaga-lembaga Nagari, serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat demi majunya Nagari Sekucur ini ke depannya. Mungkin demikian Pak Camat. Terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.